A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dosa masa lalu. Apa? Itu bisa jadi energi untuk kita bergerak. Kalau saya pernah bilang dulu gitu ya, berapa waktu yang lalu di Nusa Camp terutama, ada orang yang bergerak tuh karena rasa sakit. Pernah diremehkan, pernah dilecehkan, pernah difitnah, pernah dicaci maki, dijatuhkan orang, dan seterusnya. Rasa sakit itu yang membuat dia bergerak sampai hari ini. Tapi rasa sakit itu bukan dipakainya untuk balas dendam. Rasa sakit itu justru dipakainya untuk menjadi tameng, menjadi penyelamat, menjadi penyemangat untuk dia tidak melakukan dan tidak memperlakukan rasa sakit itu pada orang lain. Misal gini, aku dulu pernah dilecehkan orang, maka saat ini aku belum bisa ngasih dia duit, aku bisa ngasih semangat, minimal dengan kata-kata semangat ya bang, semangat dedek, semangat ya kak. Apa yang abang atau kakak lakukan sudah pernah saya jalani, sudah pernah saya rasakan. Insya Allah ini tidak lama bang, insya Allah ini tidak lama kak. Semangat terus, jalani terus. Kita akan tetap salah di mata orang yang tidak mengerti. Tadi malam cerita ngobrol sama tuan guru via WA gitu. Saya ngobrol sempat ngasih pantun gitu. Pantunnya tuh jalan-jalan ke Malaysia, sampai di Malaysia makan sayur keladi. Dapat dari mana? Oh, ada saya perut ya. Jalan-jalan ke Malaysia, sampai di Malaysia makan sayur keladi. Niat awalnya naik Air Asia, pulang-pulang pakai jet pribadi. Kan guru. Tapi message-nya ini saya share. Ini ada saya kirim ke grup kan? Poin nomor 6 dan nomor 7. Saya share ke abang kakak semua ya. Ini tentang rasa. Perlu seimbang antara imajinasi dengan fakta. Oh, coba di setting ini ya. Apa? Nampak tak? Poin nomor 6 dulu. Perlu seimbang antara imajinasi dan fakta. Nah, screenshot. Lihat foto jetnya Ustadz. Lihat di Instagramnya beliau. Perlu seimbang antara imajinasi dengan fakta. Sesudah kita dijulang orang, tangan dicium-cium orang, pergilah ke Bagan Benio, ke Talang Mama. Kemarin kami ke Batu Tilam. YouTube-nya yang agak bermasalah nih. Kenapa putus-putus?
Di situ kita sadar diri, tahu diuntung. Poin nomor 7. Jangan selamanya di hotel bagus. Seimbangkan antara rasa antara di hotel dengan di rumah jelek. Jangan selamanya di kursi eksekutif. Yarhamukallah. Seimbangkan antara duduk di kursi biasa, supaya rasa kita tidak rusak. Ada pepatah Melayu, yang ini pepatah lama betul. Saya ingat begitu beliau ngomong ini, saya iya. Apa pepatahnya? Apa pantunnya? Kain batik cantik berukir, orang baik awak berpikir. Awak itu kalau di sini awak itu kamu. Jadi kalau awak Melayu itu saya, bercampur dia. Antum silakan tonton, buka Instagramnya Tuan Guru, bagaimana Malaysia Semenanjung menyambut beliau. Saya itu dapat info tentang pulangnya Tuan Guru. Beliau pulangnya harusnya pakai Air Asia, tapi kuasa Allah, suka-sukanya Allah, balik pakai jet pribadi, private jet. Mudah aja bagi Allah. Yang saya bilang Tuan Guru, insya Allah Tuan Guru, terlalu mudah jalan-jalan ke Malaysia, sampai di sana makan sayur keladi. Seharusnya naik Air Asia. Allah takdirkan pakai jet pribadi. Apa yang bikin orang tuh bergerak? Selain tadi saya bilang rasa, ini kan kita judul hari ini 4 huruf gitu. Apa judul kita hari ini? Rasa. Rasa ini bisa muncul karena supaya rasa ini terjaga, supaya rasa ini tetap dalam, supaya rasa ini tidak diotak-atik, tidak diganggu, dia harus ada pemantiknya. Rasa yang pernah ada, rasa yang tertinggal. Dosa masa lalu ini bisa dua. Bisa jadi energi pribadi. Yang kedua, ini bisa jadi tameng atau perlindungan. Bagi dua lagi, diri sendiri dah. Ini pembahasan kita pagi hari ini. Rasa ini adalah sebuah pengalaman, sebuah ingatan. Antum jangan benci sama masa lalu, karena itu juga terjadi atas izin Allah. Ada yang urina gitu, alumni urin. Apa urin? Universitas Riba Indonesia. Tidak apa-apa, itu pelajaran. Tapi itu harus kau jadikan sebagai dua. Satu jadi energi, yang kedua jadi tameng. Saya anak pondok, pernah digontor 10 tahun. Lalu gara-gara di Malaysia 5 tahun, ya kan? Dan saya tidak ngerti apa yang mau saya lakukan, karena saya lihat di sana doktrinnya waktu itu saya harus kerja keras.
Kerja keras itu membuat saya akhirnya tidak sholat tepat waktu. Sholat tapi tidak STW gitu. Gara-gara ngerasa aku udah pernah baca Quran gitu loh. Aku udah pernah baca Quran. Akhirnya bablas tidak baca Quran berapa tahun? 5 tahun tak baca Quran. Mantap tak? Ya. 5 tahun saya tak baca. Ini baca di sholat ya. Mungkin duduk pegang mushaf gitu. Buka, ngasih stabilo, ngasih tanda tuh tak ada. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu masuk Islamnya kan memang sudah dari awal ya, as-sabiqunal awwalun. Dia termasuk kategori yang ya namanya juga As-Siddiq. Dia langsung percaya, tidak perlu banyak gitu. Tidak perlu tidak perlu penjelasan detail. Siapa yang ngomong Muhammad ya sudah aku percaya. Sesimpel itu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu simbol orang baik yang istiqomah. Apa? Itu Abu Bakar As-Siddiq. Dari awal sudah beriman. Dari awal sudah join, sudah check in. Tapi kalau Umar bin Khattab, siapa? Ini beda cerita. Umar bin Khattab ini orang yang pernah salah tapi pengen soleh. Orang yang pernah maksiat lalu pengen taat. Orang yang pernah nakal pengen beramal. Dan dua-duanya hari ini abang kakak Allah takdirkan bersanding bersama baginda Rasulullah SAW. Kalau abang kakak masuk ke Masjid Nabawi, lihat di situ di bawah kubah hijau itu, di bawah kubah hijau ini, itu ada makamnya Rasulullah, sampingnya ada Abu Bakar As-Siddiq, sampingnya lagi makamnya Umar. Itu tadabbur saya berapa tahun yang lalu, saya bilang, oh begini caranya mau dekat sama Nabi. Kalau ikut Abu Bakar kayaknya aku ini belum pantas. Jauh sekali lah. Tapi kalau Umar kayaknya ada peluang. Meniru Umar kayaknya ada peluang. Saya nengok diri, lah dari mana saya bisa punya rasa ada peluang niru Umar? Ya ingat dosa masa lalu. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Anak pondok bikin dosa, bedalah sama orang luar bikin dosa. Orang udah tahu bikin dosa, beda sama yang antu belau memang tak tahu apa-apa terus bikin dosa, beda cerita. Innamat taubatul lil ladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Taubat itu kata Allah diterima ketika orang itu berbuat dosa karena kebodohannya, ketidaktahuannya. Lah, kita nih misalnya di pondok, di Munzalan ini, kau udah dikasih tahu jangan curang ya, jujur ya, kau nipu dan ngambil duit pondok, itu dosanya berapa kali lipat. Saya bilang kalau bandar narkoba bersekongkol, wajar. Kita nih judulnya santri misal gitu, bikin persekongkolan, ini kan nantang Allah. Berkali-kali saya bilang, kita bisa tipu Luqman. Luqman itu mudah ditipu. Tapi kalau pengasuh tak bisa kita tipu. Masjid tak bisa. Bedakan antara Luqman, person, dengan pengasuh. Ini institusi. Pengasuh ini banyak yang jaga. Yang nampak manusia, pengurus. Tapi yang tidak nampak Allah dan malaikatnya. Maka bedakan antara pengasuh, Luqman. Antum juga jadi pribadi harus bisa ngerti kapan aku nih jadi pengasuh, kapan aku nih jadi wakil pengasuh, kapan aku nih jadi person. Nah, pagi hari ini saya mau ngomong tentang dosa masa lalu yang menjadi energi pribadi dan sekaligus kita tidak pakai atau ya. Antum kan pengen hidup yang biasa atau pengen hidup yang istimewa? Istimewa atau biasa? Satu, energi pribadi. Kenapa udah jalan terus dah? Kenapa bergerak dah? Ingat dosa masa lalu. Kenapa abang jalan bang? Kenapa abang berbuat bang? Kenapa abang jalan terus bergerak? Kalau ikut ke badan ini letih. Tapi tidak boleh bilang letih, bilang ya kantuk. Makanya tidur. Naik mobil tidur. Ingat-ingat dosa masa lalu. Wah, itu jadi energi saja. Makanya kata Umar bin Khattab, laqad sabaqtumuni fil iman.
Bisa baca kan? Laqad sabaqtumuni. Waktu Umar mau bunuh Rasulullah dan dia datang ke Baitul Arqam, saat itu dia sudah bersyahadat dan semua sahabat bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak nyangka gitu, di puncak benci Allah kasih hidayah. Saat itu para sahabat tuh tanda kutip ya, kalau bahasa sekarang tuh mengedifikasi gitulah. Laqad shadaqa Rasulullah, laqad shadaqa Rasulullah. Rasulullah tuh benar. Karena beliau pernah menyebut ada dua Umar. Ada Umar bin Hisham, ada Umar bin Hisham, ada Umar bin Khattab. Umar bin Hisham itulah yang disebut dengan Abu Jahal. Nah, Abu Jahal tetap jahil. Dia kan julukannya Abul Hakam. Di mana di kalangan kafir Quraisy disebut sebagai Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Sama Rasulullah dikasih julukan Abu Jahal. Si Abu Jahal ini tetap jahil, peka-peka ubi, tetap tak mau dengar, tetap juga susah dinasehatin. Sedangkan Umar bin Khattab ini justru malah log in kalau bahasa anak sekarang. Apa? Log in. Laqad sabaqtumuni fil iman. Kalian telah mendahuluiku dalam segi keimanan. Karena dia nengok dia nengok Abu Bakar, nengok Utsman, nengok Hamzah. Oh, kita ada join semua ya, kata dia. Udah masuk Islam semua, aku ini terakhir nih. Tapi aku akan mengejar ketertinggalanku, kata. Jadi gini loh teman-teman, apa sih poin penting SMK hari ini gini? Dosa masa lalu harusnya menjadi energi lebih antum untuk berbuat lebih ketimbang yang lain gitu loh. Kan tahu dosanya kayak apa masa lalunya. Maka saya sering tepuk-tepuk pundak. Banyak pahala abang nih. Berapa miliar yang udah abang gelontorkan? Ya kan? Saya ngomong imam. Banyak pahala abang. Berapa pala ada abang putar-putar di situ tuh? Makanya sekarang saya jadikan abang kepala. Kalau abang tak bisa betulkan kepala orang, biar saya betulkan kepala abang gitu. KH kan kepala haji. Jadi kepala haji SKK gitu, KH SKK kan. Pakai titik tapi dia titik tengah. Kepala haji titik haji gitu. Kayak persen bayar. Istilah baru dibayar kepala haji. Dosa masa lalu itu menghadirkan rasa. Apa rasanya? Nih. Rasa yang pertama sekali harus diingat itu rasa malu. Ini dulu. Malu nih, terjemahannya panjang. Aku nih masih didengar orang nih ngomong sekarang nih ya. Padahal aib aku banyak, belum tentu gak kena ampun kan. Nah, rasa malu ini abang kakak pasti bikin orang tuh tawadhu, rendah diri, rendah hati. Jadi judul kita hari ini dosa masa lalu. Banyak yang lupa. Akhirnya susah bersyukur. Rasa malu nanti menghasilkan syukur. Alhamdulillah, Allah tutup aib ya udah, masya Allah, tabarakallah. Apalagi tadi yang bahasnya Tuan Guru, tahu diri. Kalau bahasa Melayunya tahu diuntung. Apa bahasa Melayunya? Tahu diuntung. Itu yang saya bilang UMH. Apa UMH? Untung masih hidup. Coba mati. Saya tak kebayang kalau 2011 saya mati itu. Kan tidak pakai penyakit mati itu. Tidak nunggu juga kita stroke atau kita apa. Tidak. Ayah saya almarhum ada pakai sakit, minum air putih ya. Selesai tumbang, selesai. Tidak ada sakit bu ya. Pakai jas, nanya Pak Toto Tasmara, mungkin kenal almarhum K Toto Tasmara. Jumat
Masih nelfon mama saya jam 10 siang masih itu, terus dia jamak zuhur asar Jumatan. Habis itu jam 2 dimulai sesi seminarnya, setengah 4 sesi tanya jawab. Berarti kan sudah masuk asar tuh. Ada yang mau nanya? Ada, ayah saya nanya. Bagaimana pemimpin yang rahmatan lil alamin? Dijawablah begini. Contohnya Rasulullah SAW. Mana Pak, puas? Ya, saya puas. Minum air putih. Selesai minum air putih itu jatuh. Meninggal, udah gitu aja. Itu bukan orang lain, ayah kandung saya gitu loh. Jadi seolah-olah ngasih wasiat sama saya, Lukman, kau anak-anak aku gitu. Ibal, Mimip. Tahu enggak? Jadilah kita pemimpin yang rahmatan lil alamin. Itu pertanyaan terakhir ayah kan sebelum meninggal. Nah, saya menerjemahkan rahmatan lil alamin itu sebagai the fresh maker. Dulu waktu zaman saya masih santri itu. The fresh maker. Apa tuh the fresh maker? Apa the fresh maker tuh ya? Ya orang yang membuat orang lain tuh senang. Jadi pertanyaan itu bukan udah senang belum aku, udah bahagia belum? Itu pertanyaan template. Nggak usah jadi orang Islam kau kalau itu. Malu sama gamismu tuh, malu sama jilbabmu. Kau tak usah pakai baju koko. Kalau pertanyaannya aku udah bahagia belum? Itu biasa. Mau jadi orang yang istimewa, jadi orang Islam, pertanyaannya tuh sudah berapa orang yang aku bahagiakan? Tadi malam saya ngobrol sama salah satu kakak, sama abang. Dia cerita, kami mulai dari mana bang? Saya bilang, istri ente bisa tak bikin es teh manis? Saya bilang, ketawa dia. Hehehe, bisa lah Ustaz. Saya bilang, bikinlah es teh manis. Tahu kan cara bikin es teh manis? Bisa Ustaz. Bungkus, saya bilang. Masukkan kantong. Bagi-bagikan ke orang sholat. Hari ini 10 bungkus. Titipkan di masjid. Besok 12. Tambah lagi berapa. Yang saya cerita adit rumah makan gratis tuh 10.000 ya modalnya Bu ya. Bikin 40 bungkus es teh manis. Dari 10.000 tuh jadi 40 bungkus. Bungkus kecil-kecil. Mau dibilang ternyata 10.000 bisa bikin senang 40 orang. Ketagihan. Dapat duit lagi, bikin lagi. Masa sampai sini. Orang mau ikut, alhamdulillah. Enggak ada masalah, aku tetap jalan. Apa yang bikin ini jalan? Rasa. Apa yang bikin orang tuh maju? Tadi, dosa masa lalu. Jadi kalau abang kakak hari ini ikut SMK, sudah sering dengar, ya kan? Bukan lagi bicara aku udah bahagia atau belum gitu. Tapi bertanyalah seberapa orang atau berapa banyak orang yang sudah aku bahagiakan. Nah, untung masih hidup tadi yang saya bilang di awal. Saya ngebayangkan seandainya gitu ya 2010 atau 2011 tuh saya mati tuh kira-kira bawa bekal apa lah saya. Dan Allah panjangkan umur masih sampai detik ini 2023. Pribadi dengan izin Allah, alhamdulillah, atas izin Allah, semua terjadi atas izin Allah. Dari 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 12 tahun. Saya paksa diri saya ke masjid. Saya paksa diri saya baca Quran. Saya paksa diri saya untuk dekat-dekat dengan ulama. Saya paksa. Jadi antum jangan kira itu kesadaran. Enggak, saya maksa diri saya. Karena saya masih manusia biasa, ada nafsu. Nengok cewek cantik. Ya kan? Kalau tak nafsu bahaya. Masa nengok laki-laki ganteng nafsu kan bahaya. Cewek cantik lah yang bikin nafsu kan gitu. Wah, keren nih. Tapi sadar itu haram. Enggak sah. Yang halal yang di rumah. Nah, fokus sama yang di rumah. Jatuh cinta saya bilang kepada orang yang sama berulang-ulang. Sampai detik ini pasangan halal saya ya Bunda Uung. Maka saya harus pikirkan gimana caranya supaya bisa jatuh cinta berkali-kali kepada orang yang sama. Karena rumput di luar memang lebih hijau, tapi rumput sintetis. Paham? Nah, energi pribadi insya Allah ya gitu. Nah sekarang antum bagaimana berpikir yang kedua? Ini yang saya pilih. Dengan cara apa? Dengan metode menjadi, tadi saya bilang, guru ngaji kampung. Guru bahasa Arabnya muallim, allama yu'allimu. Kenapa saya pakai istilah muallim? Karena muallim ini dari kata-kata ain lam mim. Allama yu'allimu
Itu juga digunakan Allah di Al-Baqarah 282, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi saya lebih cenderung, makanya kemarin pas pondok multimedia itu saya bilang, mana muallimnya? Di dalam kapal kalau antum naik kapal itu, kalau kereta api kan ada istilah masinis, pesawat ada pilot. Kalau naik kapal tuh ada kapten, ada muallim. Nah, ini kapal kita pakai istilah ya muallim. Guru ngaji. Ngapa ngaji? Ngaji itu nahkoda, ya kan? Ngapa ngaji? Karena kata Rasulullah, profesi terbaik adalah belajar Quran dan mengajarkan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kata-katanya pakai alima, bukan darosa. Ta'allama ya ta'allamu. Nama orang yang belajar namanya tilmidun atau muta'allimun. Orang yang mengajar namanya muallimun. Dari kata-kata ain, lam, mim. Udah? Kampung. Kenapa Ustadz pakai istilah kampung? Supaya orang punya rasa. Supaya orang punya rasa. Supaya orang ingat, tahu diri. Kau kota, ujung-ujung balik kampung juga. Mudik. Pernah dengar istilah mudik? Mudik itu apa? Balik kampung. Apa yang dirindu orang-orang kaya? Saya ketemu sama beberapa orang kaya. Apa yang dirindukannya? Makan masakan kampung. Betul gak? Makan masakan mama. Alah, ada lauk ini. Ya Allah, ini zaman dulu saya masih kecil nih. Memori masa lalunya ketarik. Jadi saya kalau ke Kajarta gitu, ketemu sama artis-artis atau siapa, saya bilang saya ini guru ngaji kampung. Dan memang betul kan? Tidak bohong. Apa nama kampungnya? Sungai Raya, Kuburaya, dalam gang. Nah, nanti kita juga pasti balik kampung. Kampung itu namanya kampung berkah. Kampung berkah itu adalah surga. Ketika saya memilih jadi guru ngaji kampung, netes di sini SMK, ngajarkan orang. Campaign pertama dulu, awal-awal saya campaign tentang pentingnya balik ke Quran, pentingnya sholat tepat waktu, pentingnya berinfak 1000 sehari, didoakan ribuan santri. Itu campaign 2012. Masa udah 11 tahun abang kakak masih 25.000 sebulan? Gila ya, benar sikit. Ya kan? 25.000 tuh batas kemunafikan. 2012 sudah narasi inspiring itu. Hadis tentang 2 malaikat itu kan sudah lama saya sampaikan. Tapi saya berpikir begini. Aku dulu ninggalkan Quran. Sakitnya luar biasa gitu. Aku dulu melalaikan sholat, sakitnya luar biasa. Maka STW itu jadi prinsip. Awal-awal mengkampanyekan STW, termasuk pembicara-pembicara dari luar yang datang ke Pontianak, ketika dia minta Munzalan bikinkan event, syarat mutlak pertama adalah saya bilang ikut aturan saya bilang. Yang kedua, waktu sholat tidak ada ini. Dengan dalil apapun antum. Saya tahu ada dalil yang mengatakan kalau sudah di majelis ilmu kita ini. Tidak, saya bilang. Khusus di sini sikap fikih saya, azan berkumandang berhenti. Saya tahu ada pendapat kedua. Sholatnya diakhirkan karena dengan dalih majelis ilmu. Saya bilang kita mulai lebih awal, berhenti lebih awal. STW wajib titik. Kalau antum mau ikut aturan saya bilang, ayo. Kalau enggak antum bikin event seorang, kami enggak mau endo. Akhirnya pembicara-pembicara dari luar kalau masuk Pontianak dia udah tahu zuhur jam berapa di sini Ustaz. Kita break sebelum jam 11 saya bilang harus berhenti dah. 11.15 dia harus berhenti. Apa itu? Kenapa bisa setegas itu atau se-strict itu?
Saya ketemu sama pengusaha di Jakarta, di towernya punya dia gitu. Begitu azan saya bilang, saya pamit ya, saya bilang. Saya sholat dulu. Boleh numpang sholat nggak di sini? Karena kami waktu itu ramai. Nah, qadarullah kiblat itu nggak ada pesana. Abang di situ tuh. Nah, di sana tempat kakak-kakak itu tempat meetingnya, tempat rapatnya. Sholatnya di sini, karena musola di sebelah sini. Di sini nih. Jadi kalau kami sholat ngadap ke ruang rapat. Ownernya udah ikut saya, temannya partner bisnisnya belum ikut. Saya nggak maksa kan, ya Ustaz duluan aja kata dia. Lama-lama keluar dia, kok saya ngerasa disolatin dia kata dia, langsung keluar. Memang itu tujuan aku. Sengaja kursi saya buka. Kau merapatlah di depan tuh, biar ku sholatkan kau. Itu maksudnya. Karena agak banyak dosanya kayak ruku jadi. Ikut aturan saya bilang. Macam-macam kan orang datang ke Pontianak ini, tolonglah saya dijadwalkan begini. Kita sih suka ya. Tapi kalau orang baik kau tak berpikir, cukup tahu aja. Maka saya belajar banyak di perjalanan dakwah saya 11 tahun ini, 12 tahun ini, 2012, 13 ini belajar saya banyak tentang berbagai macam bentuk manusia. Yang saya yakin udah pasti juga udah kenyang. Minta ini, minta itu, minta oleh-oleh, minta ini, minta antar ke sini, minta ini. Kita lajak kan. Mau tahu ya kayak gimana sih orang ini. Makanya pas Tuan Guru tadi malam WA kalimat orang baik awak berpikir itu saya bilang, ini dalam sekali. Maksudnya kalau orang bisa berbuat baik kepada kita gitu, kita tuh harusnya tuh makin ini. Nah, ngadapi sama kemarin ngobrol sama Bang Wahyu waktu saya di Kucing. Kalau ketemu sama orang sombong, itu suka gitu. Nyaman gitu, ngantukkan kepalanya tuh. Saya ini begini. Nyaman, ngantukkan kepalanya tuh. Sunjamkan pun nyaman. Paling nyaman kan orang sombong tuh, paling mudah. Tapi kalau dia, saya ini mau belajar di sini, saya banyak dosa. Dan dia benar ya gitu, kita bisa rasa gitu, ini tulus gitu, sungguh-sungguh. Waduh, kita salah tingkah. Kalau dia petantang-tentang saya ini, sunjamkan pala kau. Suka aku ketemu gini nih, lama dah tak ninju orang kan. Nah, ini usah pakai tangan. Ini nih untuk mikul beras ya. Ninju itu nggak usah. Makanya saya nggak boleh makan cabai sama budak-budak tuh. Ayaman jangan makan cabai karena enggak makan ya udah pedas dah belum gitu. Jadi kalau ketemu orang sombong tuh suka saya, mantap. Dia, saya ini baru balik dari luar negeri. Sip, oke. Terus ngomong kau. Dah. Itu kalau bahasanya Hamzah, udah. Apa kan waktu itu kan Umar bawa pedang kan. Lupa nih cerita. Kan memang nak bunuh aslinya. Nak bunuh Rasulullah, tapi terbelok kan. Akhirnya pedang tuh masih di tangan. Begitu sampai depan pintu, sahabat nengok, Umar bin Khattab, ngapain dia kesini ke tempat kita nih? Pada gelisah kan, bawa pedang lagi. Nah, sahabat yang lain kan tahu Umar siapa kan. Jin dia tuh diceritakan kalau Umar lewat jalan ini, dia lewat jalan lain. Makanya ada Banjar baru, ada Banjar lain gitu. Tersedaklah kawan nih. Apa kata Hamzah? Ini cerita saya suka ceritakan itu. Kata Hamzah, in jaa khairan qabalnahu khairan. Kalau bahasa Pontianaknya, ya kan? In jaa khairan qabalnahu khairan. Apa pepatah Melayunya? Awak datang kami sambut. Kecil telapak tangan nyiru kami tadahkan. Nah, itu pepatah Melayu dari salah satu terinspirasinya dari statementnya Hamzah. In jaa khairan qabalnahu khairan. Kalau dia datang dengan baik, qabalna itu pakai qabala ya, bukan tasdid. Kalau qabalnahu itu bahaya. Ada cewek baru belajar bahasa Arab, nanya sama Syekh, ana sa'uqabbiluka. Astagfirullahalazim kata Syekhnya. Uqabiluka itu bertemu. Kalau uqabbiluka menciummu. Jadi bahasa Arab itu salah tasdid ya, salah. Bayangkan tuh mahasiswi nanya sama Syekhnya,
Dia baru belajar bahasa Arab. Syekh, ana sa'uqabbiluka. Masya Allah kata Syekh. Astagfirullah. Nah, itu bahasa Arab. Syaitonir rajim pakai jim, terkutuk. Ambil titiknya, buang titiknya, jadi rahim. Hurufnya bentuknya sama, bahasa Arab. Hari ini kita dijauhkan dari bahasa Arab, betul tak? Sok paret lah. Dah. Wa in jaa syarran. Kalau kita atau kalau dia datang nih si Umar nih katanya dengan niat buruk, wa in jaa syarran qatalnahu bisayfihi. Kita akan bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Oh, tahu enggak? Apa tuh artinya? Qatalnahu bisayfihi itu kalimat istihza, kalimat penghinaan. Kau datang bawa pedang kan? Aku tak perlu pakai pedang aku. Kubunuh kau pakai pedang kau seorang. Nah, ketemu orang sombong tuh, enggak usah pakai senjata kita. Kita bunuh dia pakai senjata dia seorang. Dia kan pamer nih, ngau tinggi. Dah? Selesai. Kita bilang, mudah-mudahan cepat lunas utangnya bang ya. Amin Ustaz, amin Ustaz. Oh, punya utang kawan nih. Tadi sombong tinggi sekali. Mudah-mudahan bisa hidup tenang ya bang ya. Ah, itulah Ustaz. Ujung-ujung curhat. Bawa tisu kawan. Curhat. Udah kenyang dah saya ketemu yang gitu tuh. Pakai bodyguard, pintu dibukakan, ngomong berdua, nangis. Yang saya cerita di Malaysia, kalau abang kakak ke Twin Tower Petronas, itu ada rumah makan besar di samping Petronas, itu macam rumah makan Padang gitulah, sama namanya nasi kandar. Pelita namanya, masih ingat saya. Begitu sana moge, motor gendut punya Bunda Ung tuh. Ini motor gendutnya. Motor gendut. Ada saya simpan. Pernah saya jadi materi di SMK. Moge apa? Nah. Ini moge saya. Motornya Bunda Uung. Motor penuh sejarah. Nah, ini Modenas. Depannya tuh udah pernah jatuh, spakbornya pecah. Ini foto tanggal 23 bulan 11 2012. 9:29 pagi. Nah, tuh. Nah, WLF. Tuh, anunya pecah. Inilah motor perjuangan. Maka antum yang hari ini punya motor butut, rumah kontrakan sempit, situ gak ruang tamu, situ gak kamar mandi, misal gitu ya. Mau lihat fotonya Kiai? Oke, nih. Nih. Moge. Apa moge? Modenas, motor Malaysia, Modenas tuh. Wah, ini banyak sekali sejarahnya nih. Ini di KL. Motor ini di KL. Gombak. Ini dekat dengan, ini tempat saya makan. Ini di fotonya di tempat saya makan. Ibu yang punya apa? Ibu yang punya nasi uduk Medan. Orang tua angkat saya di sana punya jualan nasi uduk. Tapi beliau udah meninggal. Ibunya udah meninggal. Itu baik, Masya Allah. Kalau kami makan tuh dikasih lebih, dikasih hadiah lebih. Skuter metik. Nah, yang saya ceritakan di buku Mustahil Miskin tuh ini dia motornya, moge, motor gendut. Nah, jadi di restoran itu nggak boleh parkir bu ya. Awak parking kat luar aja kata dia, karena motornya begini bentuknya. Kamu parkir di luar aja. Jadi kalau di BKL, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, itu motor itu pasti diangkut karena parkirnya di trotoar, di bawah pohon malam-malam. Itu pasti diangkut trotoar apa motornya sama sayanya sekalian diangkut. Nah, yang nemuin saya itu pakai Mercy keluaran terbaru. Itu Mercy yang logonya bukan di atas gitu kecil, enggak. Mercedes-Benz yang logonya di tengah. Jadi
Saya waktu itu pikirnya kan mulai macam-macam lah kan. Wah, ini ketemu orang kaya, ini kesempatan, ini numpang makan. Sekali saya tengok orang kaya ini makannya roti canai. Roti canai saat itu harganya masih 80 sen. 80 sen tuh 8 kali 3 berapa? 2.400 ya. Nah, sekitar segitulah. Pokoknya itu makanan, saya bilang mana aku nak numpang makan nih yang jamin ya, makan roti kosong lagi. Roti canai kosong tuh canai yang tak pakai apa-apa tuh. Kan ada canai telur, ada canai yang pakai sarden. Nah, itu kan. Maka kemarin pas ke Kucing tuh nostalgia saya. Ya Allah, saya bilang mudah bagi Allah, dulu aku minum air putih ya, tak ada. Mana nak berani request Milo, teh tarik. Wah lah, jauh lah udah. Saya tengok budak-budak mewah minuman budak-budak nih. Asal aku pangkong enggak pala budak-budak nih. Kambing. Wah. Tapi tak apalah, begitulah namanya ayah kan, tengok kelakuan anak tuh. Rasa nak pangkong sih sebenarnya. Tapi dah lah anak. Nama gak anak? Anak, dah lah. Tak ada nanya-nanya kita tuh, tak ada. Pokoknya selera-selera dia lah. Perbaikan gizi dia. Akhirnya dia curhat. Ternyata mobil Mercy dia sudah 6 bulan tak bayar. Itu yang saya ceritakan di buku Musa Miskin tuh. Langsung saya nengok motor, gendut saya. Alhamdulillah, walaupun motor aku tak boleh parkir di dalam, tapi udah lunas. Saya belum connect. Sekarang saya baru paham. Oh, riba. Oh, leasing. Oh, KPR. Oh, kartu kredit. Oh, Masya Allah, saya bilang banyak masalah orang nih. Tadinya saya pikir dia beruntung. Setelah dia cerita, saya berpikir, oh alhamdulillah aku yang lebih beruntung. Nah, dari mana rasa itu, teman-teman? Rasa itu muncul, syukur itu dari mana? Dari pengalaman masa lalu, dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Maka saya bilang tadi, jangan benci masa lalumu. Kau bisa menyelamatkan dirimu sendiri, ya udah bagus. Tapi kalau mau jadi pribadi yang hebat, jadikanlah dosa masa lalumu sebagai tameng perlindungan untuk ngejaga orang lain, supaya jangan sampai orang lain mengulang kebodohan kita. Maka mengajarlah. Mengajarnya pakai apa? Nih, cuma satu mata uang yang bisa diterima orang kalau mau ngajar. Mengajarlah dengan nih. Saya ulang sekali lagi. Saya ulang sekali lagi. Apa nih? Huruf apa? Huruf alif. Saya ulang sekali lagi. Huruf apa? Alif. Di mana alif itu ditulisnya? Pernah nih orang nulis alif dari bawah ke atas? Alif gimana nulisnya? Atas ke bawah. Perbaiki hubunganmu sama Allah. Perbaiki hubunganmu dengan manusia. Sini beres, ini dulu, baru ini. Nah, ini kau dengan Allah yang masih tak beres. Konsep, banyak orang pintar hanya bikin konsep. Pengrajin slide, apa? Apa namanya? Kan ada pengrajin songket. Nah, ini orang pengrajin apa? Pengrajin slide, bikin apa? Xmind, bikin PowerPoint, bikin Canva, bikin ini. Oh, jago bikin konsep. Kerjanya ngulik-ngulik, nonton seminar di YouTube. Oh, dapat poin, masukkan ke slide. Itu namanya pengrajin slide. Kenal gak Pak Dokter? Oh, saya tidak sebut nama. Kalau tersinggung ya bagus. Apa? Kalau tersinggung bagus, berarti artinya masih hidup. Dunia hari ini kan terbalik-balik. Nilai sosmed hari ini tuh, cuman cara nilainya tuh, algoritmanya tuh. Pengrajin slide, PowerPoint, Canva. Makanya saya bilang datang ke Pontianak. Sini. Kita yang orang Pontianak datang ke Munzalan ini, tengok sorang, rasakan sorang. Kami tidak punya PowerPoint. Karena saya bilang PowerPoint itu biasanya yang memakai PowerPoint itu tak punya power dan tak punya poin.
Mengajar dengan apa? Keteladanan. Karena apa yang orang lain lihat, orang lain rasakan dari tingkah lakumu lebih hebat daripada public speakingmu. Paham? Lebih hebat daripada tulisanmu. Udah pernah kan ketemu sama orang, tulisannya bagus, omongannya bagus, penampilan bagus. Sekali kerja, hantu belau. Amanu, betul, kajian. Konsep. Nice, bagus. Apa karyanya? Dia kalimatnya bersambung. Amanu wa. Kau udah buat apa? Mana karyamu? Mana amal solehmu? Itu ditanya Allah. Maka saya waktu itu ara'aital ladzi yukadzibu biddin itu jadi infak beras. Kalla bal la tukrimunal yatim jadi sedekah akbar. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Jadi paskas. Saya bilang tak bisa, aku cuma belajar konsep ini. Kan saya sempat 2013, 2014 tuh Munzalan kan kedatangan seseorang yang memang powerful kajian. Tapi hati saya tuh berontak, masa aku kayak gini terus nih? Dari satu kajian ke kajian. Marah saya. Nah, saya kecil, bukan siapa-siapa. Masa cuma kajian jak? Nah gitu loh. Paham enggak? Berontaknya saya waktu itu tuh, ini cuma kajian terus. Sampai bila aku kayak gini nih? Teriak saya marah. Dah, aku balik lagi ke 2012. Saya bubarkan, saya pisah. Kita pisah. Nah, yang percaya ikut saya sini. Jadilah pondok modern Munzalan Ashabul Yamin. Yang enggak silakan keluar. Nah, termasuk Bang Gun tuh termasuk orang-orang yang ikut. Mbak Ina, Budayaya, termasuk As-Sabiqunal Awalun. PMMI. Bikin, balik lagi ke 2012 saya bilang. Balik lagi ke 2012. Karena namanya sudah pondok modern, kita kiblatnya ke Gontor, saya bilang kita ikut saya bilang. Dah kalau gitu, Tok Aji jadi pimpinan. Masih cari pola nih. Belum selesai ujian 2016, wah gelombang lagi baru. Tadi gelombang antara kajian dengan amal soleh, begitu mulai berjalan 2016 gelombang lagi, gelombang baru namanya gelombang Baitul Mal 2016 itu di garasi sebelah. Saya sesali itu? Tidak. Sama sekali tidak saya sesali. Itu pelajaran mahal. Pelajaran mahal. Saat saya ada di titik seperti ini, waktu itu yang akan menjawab. Slide bisa dilupakan orang, PowerPoint bisa dilupakan orang, konsep kita bisa dilupakan orang. Tapi kebaikan, keteladanan, apa yang kita lakukan sama orang itu diingat orang sampai kapanpun. Celakanya, kalau kita bikin baik orang ingat, kalau kita bikin jahat orang lebih ingat. Saya ulang ya. Kalau kita berbuat baik orang bisa ingat. Tapi kalau kita berbuat jahat orang lebih ingat. Nih. Kalau kita berbuat baik orang bisa ingat. Tapi kalau kita berbuat jahat orang maksud saya abang-abang yang hari ini ngerasa punya dosa di masa lalu tidak perlu dikasih motivasi rasanya kalau hati masih hidup. Abang jangan duduk saja jadi penikmat dakwah. Abang mulailah untuk nebus dosa di masa lalu, bikin sesuatu. Saya posisinya sekarang sudah tidak lagi masuk di gelanggang pertandingan, sudah di tepi lapangan, nengok kita main gantian. Aku udah cukup dah. Kalau bicara pembuktian, saya sudah nyontohkan sama antum dari pinggir jalan warung kopi sampai nasional bahkan internasional. Masa kita mau bukan ini ya, maksud apa gimana caranya supaya tidak salah paham?
Kalau kita mau nyontoh tuh, mau contoh orang, mau nengok orang, mau jadikan dia guru atau teladan, gampang, sederhana. Tengok apa yang sudah dibuatnya. Terus kata orang yang ngajarkan saya itu, guru saya itu bilang gini, kalau kau mau lihat orang, kau lihat dia yang sekarang, dia yang dulu, lalu kau pengen gak jadi seperti dia yang sekarang? Nah, kalau kau pengen jadi kayak dia yang sekarang, aku jadikan dia guru. Belajar mah dari siapa aja terserah. Tapi antum harus lihat, orangnya harus sinkron antara amanu wa amilus sholihat. Konsep kepintaran, konsep kecerdasan, fine. Iblis tuh pintar luar biasa. Saya tidak katakan harus belajar sama saya, enggak. Minimal saya sudah cerita sama Fayat, sama anak-anak saya. Fayat, Fatih, ayah alhamdulillah dengan izin Allah dari 0 minus tidak sampai 10 tahun enggak. Atas izin Allah sudah sampai di titik yang hari ini orang tahu, orang kenal. Kan saya tidak perlu juga cerita apa pencapaian apa ini, antum cari tahu seorang. Tapi saya ngerasa sudah sampai di titik. Saya dari kampung. Dari yang saya bilang, saya bawa termos toaji ngelayan artis-artis yang katanya artis. Begitu dia tahu saya tukang kopi di pinggir jalan, saya bilang saya penjual kopi, langsung tak diajaknya ngomong. Tinggalkannya. Oh gini artis tuh ya, saya bilang. Saya temui artis-artis di Kajarta tuh, dari subuh saya nunggu. Ketemu sebentar ya. Oh Ustadz ya, dari mana? Dari ini. Oh saya lagi ya, pamit ya, mau syuting. Oke. Saya pakai baju biru tuh, Baitul Mal, BMI, Baitul Mal Munzalah Indonesia. Waktu itu kenalkan Baitul Mal berdua sama Bang EN. Terbang pakai duit seorang, nemuin. Balik hari, pergi pagi, balik sore. Hari ini insya Allah ya, bukan berarti ini ya. Saya sampai Jakarta, saya telepon mereka. Saya ada waktu jam 1 sampai jam 2 siang. Kalau kita mau ketemu saya di sini. Ketemu susul. Saya nyusul kita enggak, saya bilang, kau ke sini. Udah kayak gitu sekarang. Bukan untuk sombong. Keteladanan insya Allah mudah-mudahan ya, antum bisa lihat dan bisa rasakan. Saya sudah contohkan. Jangan main-main sama riba, jangan main-main sama tapi tetap nggak kita di kampung. Tetap tawaran untuk pindah ke Jakarta tuh banyak, plus rumah, plus mobil dan lain-lain. Tidak, saya bilang masih nyaman Sungai Raya nih lah, ada nasi goreng abu. Bro kata iya, jangan lewat kalau beliau lagi makan-makan tuh. Jangan lewat, kena panggil. Kalau kami sih sengaja lewat Ustaz, kata budak-budak. Bila Bang Abu manggil, Bang Abu tak manggil. Bang Abu panggil lah gitu ya. Budak-budak tuh pandai lewat depan rumah Bang Abu tuh supaya dipanggil, panggil makan. Saya bilang sama anak-anak saya, nah ayah dari posisi minus sampai di titik ini dengan izin Allah 10 tahun. Maka saya bilang sama budak-budak, kita kan ngerasa benar, kita kan udah ngerasa pintar, kita kan ngerasa hebat. Udah 10 tahun lah kita ini. Saya bilang, apa yang didapat? Kenapa hidup kau belum berubah? Pasti ada yang salah, cepat-cepat muhasabah. Kalau Kiai Syukri lebih strict lagi, 5 tahun barometer orang tuh. Kiai Syukri, Pak Kiai Syukri, ngajarkan saya 5 tahun. Dalam 5 tahun harus ada keputusan besar. Dalam 5 tahun harus ada progres. Dalam 5 tahun harus ada sesuatu yang besar yang kau lakukan. Nah, bersyukur antum yang hari ini saya didik 1 tahun. Pak Kiai Syukri 5 tahun. Antum sama saya enggak. Nengok kelakuan kita nih, tak bisa 5 tahun nih, kelamaan. Di Munzalah ini saya bikin SK-nya Bu ya, 1 tahun. Ada yang 6 bulan. Jadi nengok orang tuh gampang, 6 bulan tak ada progres, dah. Oh ini batu bata, cukup situ ya. Jangan jadikan fondasi, jadi dinding ya dia. Oh, ada gunanya enggak? Ada gunanya batu bata tuh, tetap ada gunanya. Cuma saya salah kalau berharap lebih. Paham kira-kira? Setahun, paling lama setahun. Paling lama setahun. Dari SK Ramadan kan
menuju ke Ramadan selanjutnya. Jadi abang kakak, keteladanan ini nanti yang akan bikin abang tetap punya energi, tetap punya perlindungan, punya tameng dan seterusnya. Dan saya belajar dari orang-orang yang gini, tawadu saat miskin itu memang harus. Kau tak punya pilihan, kau miskin mau sombong tuh cuman sih, kemarin ada istilah BS kan, bodoh sombong. Astagfirullahaladzim, cocok lah tuh. BS, broken stock, buah sampah, buah sisa. BS, broken stock. Ya kan? Nah, BS ini, broken stock ini nanti pelan-pelan Allah yang akan perbaiki. Glowing dia nanti. Terus ngurus umat, bantu perjalanan Allah. Saya memasukkan mindset di otak saya. Dulu aku kerja sama manusia. Kan dulu waktu kami di perusahaan multi level, saya pernah di multi level lama gitu. Itu yang diagungkan adalah owner. Owner kita orang baik, owner kita adalah seorang filantropis, owner kita begini. Dia non muslim dan banyak kebaikan yang dia lakukan. Kerja kerasnya, kejujurannya, komitmennya itu saya belajar. Dan itu bangga gitu. Perusahaan kita sudah memberi reward sekian, perusahaan kita sudah memberi. Anda tidak percaya? Terus saya begitu di masjid ini berdua toya tuh sepi, tak ada orang. Karpet, kalau anda tengok foto-foto menjalan zaman dulu tuh, masya Allah, tabarakallah. Mana ya? Saya ada. Nantilah ada waktu saya ingatkan saya nanti ya. Saya lupa cari di mana. Jadi begitu duduk sama Tok Ya berdua tuh ngomong begini, ini Tok Ya, kita bekerja di perusahaan terbaik di muka bumi karena ownernya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saat udah ada mobil bertaburan kayak gini, ini bukan. Saat tanah merah, aspal tak ada, mohon maaf ya, anjing angsa yang berkeliaran. Mana jamaah nih? Tak ada jamaah. Anjing sama angsa yang lewat. Takkanlah suruh aja sholat, anjing masuk anjing gitu. Nah, itu saya bilang. Tapi antum ketemu sama orang yang sudah di puncak, sudah di atas, masih rendah hati, itu jadikan guru. Diskusi saya sama tuan guru, sama UAS kalau WA atau ngobrol gitu, saya ngobrol-ngobrol itu tentang rasa, tentang hati. Saya mudah-mudahan materi hari ini bisa antum tangkap. Dosa masa lalu menghasilkan minimal 4 produk: malu, rendah hati, syukur, tahu diri. Kalau kau masih suka komplain, mati rasa. Jadi biarlah dosa masa lalu itu yang menghasilkan rasa. Rasa itu tidak bisa dibuat-buat. Rasa itu tidak bisa di konsep-konsep. Tidak bisa dibuat, tidak bisa dikonsep. Dia datang dan terjadi dengan sendirinya. Semoga Allah jaga kita semua bang kakak. Allah berkahi niat baik kita, cita-cita kita. Allah perbaiki rasa di dalam hati kita. Dan mudah-mudahan dosa masa lalu tadi menghasilkan 4 produk, 4 turunan, yaitu malu, rendah hati, syukur, dan tahu diri. Sip? Clear? Semoga ini bisa kita terima dan bisa kita amalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak abang kakak semuanya, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, diberkahi Allah, dimudahkan Allah semua urusan.
Dan mudah-mudahan abang kakak juga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Doakan saya, doakan istri saya, doakan kami selalu sehat, selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Terima kasih banyak abang kakak. Kita tutup dengan doa yang diajarkan Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Terima kasih abang kakak. Silakan tonton video Ustaz Abdul Somad atau di Instagramnya beliau selama beberapa hari terakhir ini di Kuala Lumpur, atau tonton di situ. Lihat bagaimana Allah Maha Kaya, Allah Maha membolak-balikkan keadaan. Lihatlah bagaimana Malaysia menyambut Tuan Guru. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah muliakan juga guru kita, Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Semoga Allah angkat derajat beliau ya. Semoga Islam semakin tegak. Islam rahmatan lil alamin itu keluar dari mulut orang yang juga menegakkan Islam dengan benar. Terima kasih. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.